Ketua Dewan Masjid Indonesia, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh tamu undangan. Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan ridhonya, kita dapat hadir dalam rangka kunjungan dan silaturahmi Kapolrestabes Surabaya ke Masjid Tangguh Semeru di Masjid At-Taufik, Kelurahan Lakar Santri, Surabaya. Baik hadirin yang kami hormati, berharap acara kita dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik hadirin yang kami hormati, acara pada siang hari ini dapat dimulai. Dan acara pertama, sambutan Ketua Takmir Masjid At-Taufik kepada Bapak Ustadz Sunaryo. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati kepada Kapolres Surabaya yang baru, Bang, ada jajarannya, Bapak Kapolsek Lakar Santri dan jajarannya, dan kepada Bapak Camat Lakar Santri, dan kepada Bapak Arif Afandi sebagai Dewan Masjid Indonesia, dan kepada dari Koramil, juga dari teman-teman pengurus Masjid Jami At-Taufik, dan kepada Ketua Yayasan At-Taufik, dan kepada hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, yang utama, mari kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana sampai saat ini kita masih diberi hidayah, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa berwajah dalam acara silaturahmi Kapolrestabes Surabaya di masjid paling ujung kulon, Surabaya paling ujung, yaitu Masjid Jami At-Taufik Lakar Santri. Mudah-mudahan pertemuan kita di siang hari ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bersambungan yaitu Masjid Tangguh Semeru Wani Joko Surabaya, Jami At-Taufik Lakar Santri bersama-sama. Amin, Allahumma amin. Kedua kalinya salat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tiga kalinya kami sebagai takmir Masjid Jami At-Taufik Lakar Santri mengucapkan banyak terima kasih pada percayaannya untuk silaturahmi dari Bapak Kapolrestabes Surabaya, yang mana nanti bisa dikenalkan sama yang hadir, dan kepada Dewan Masjid Indonesia Surabaya Pak Arif Afandi, alhamdulillah bisa menghadiri di Masjid Jami At-Taufik, ya. Dan kepada Bapak Kapolsek yang mana kemarin sudah koordinasi sama teman-teman pengurus, dan tadi malam rapat dadakan, dan mudah-mudahan penyambutan yang tidak ada apa-apanya, Pak. Mohon maaf apabila ada kekurangan, Pak Camat, dan Pak Arif Afandi, mohon maaf. Inilah Lakar Santri seperti ini. Alhamdulillah, Masjid Lakar Santri ini mulai PSBB yang kedua atau PSBB yang pertama sudah ditutup 2 minggu, tidak ada aktivitas, dan akhirnya PSBB kedua kita buka, tapi dengan protokol kesehatan sampai saat ini sudah kita siapkan. Alhamdulillah, masjid atau jamaah Masjid Jami At-Taufik tidak ada yang terpapar COVID-19. Alhamdulillah. Ini yang kedua, di Masjid Jami At-Taufik ini, mohon maaf ya, setiap sholat 5 waktu pasti
diadakan doa qunut najilah sampai saat ini. Karena apa? Wabah masih melanda di Indonesia. Mudah-mudahan dengan qunut najilah kita umat Islam khususnya Lakar Santri ini mudah-mudahan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala di Indonesia, khususnya di Surabaya. Amin. Itu sampai dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolsek, Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Camat, Pak Mir Masjid, Pak Naryo, dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Nah, saya kesini sebetulnya mendampingi Pak Kapolres. Jadi ini programnya Pak Kapolres yang sangat luar biasa. Dari bagian dari Kampung Tangguh, kemudian diturunkan ke komunitas yang lebih kecil dengan Masjid Tangguh ini. Jadi kami Dewan Masjid tentu mensupport sepenuhnya apa yang kemudian menjadi program dari Pak Kapolres Tabes Surabaya untuk bersama-sama memutus mata rantai dari COVID-19 ini. Insya Allah kalau kemudian saya agak paham Pak Kapolres tentang karakternya warga Surabaya ini. Jadi kalau kemudian diajak bergerak itu, apalagi yang mengajak para pimpinannya kayak Pak Kapolres dan sebagainya, pasti akan bergerak. Nah, saya tadi juga ikut Jumatan di sini. Alhamdulillah Jumatan di sini juga sudah menerapkan protokol kesehatan. Mulai ada dari depan dicek suhu badan, kemudian disediakan tempat-tempat untuk cuci tangan atau hand sanitizer, juga ada tempat penyemprotan disinfektan secara pribadi. Nah, cuman karena overload jamaahnya, jadi masih yang di luar tidak bisa untuk physical distancing, yang di dalam juga physical distancing, tapi yang di luar yang belum. Tapi insya Allah Pak Takmir, mudah-mudahan ke depan kita berusaha terus untuk tetap menjaga untuk menjaga protokol kesehatan ini. Jadi yang utama sekarang tinggal bagaimana kita menyosialisasikan tatanan hidup baru itu dengan jaga jarak. Ini pasti kalau masjid agak upayanya harus ekstra, karena biasanya Pak Kapolres Tabes kalau sholat itu imam selalu mengajak untuk merapatkan shaf. Sufu fakum fa inna tasbatas sufu min iqamatis shalah. Jadi salah satu sempurnanya sholat itu kan merapatkan shaf. Tapi sekarang tidak, perintahnya adalah para jamaah renggangkan shaf. Harus physical distancing. Tapi insya Allah kalau kemudian para takmir masjid bisa bersama-sama, dan apalagi kemudian Pak Kapolres Tabes Surabaya juga sangat gencar untuk ini. Jadi ini tentu akan menjadi gerakan yang luar biasa, dan sambil berdoa agar pandemi ini segera berakhir dari bumi Indonesia. Jadi penyebaran budaya baru, tatanan hidup baru itu sebetulnya budaya baru yang dalam rangka mencegah COVID-19. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambutan selanjutnya oleh Bapak Kapolres Tabes Surabaya kepada Bapak Kombes Pol Joni Edison Isir SIK MICP, tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Jami Taufik Lakar Santri, Bapak Ustaz Sunarjo, yang saya hormati para pengurus Takmir Masjid,
Jami Taufik, yang saya hormati Bapak Ketua DMI, Bapak Arif Sandi, yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Bapak dan Ramil, segenap hadirin yang saya muliakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena saya diberikan kesempatan kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat, berkumpul, bertatap muka, urun rembuk sebenarnya. Urun rembuk ya opo untuk kemaslahatan umat di tengah pandemi COVID. Sebagai informasi awal, saya ingin menyampaikan saja data bahwa memang Surabaya ini kita sedang pandemi COVID. Ada juga beberapa wilayah lain di Jawa Timur dan di Indonesia. Kemudian Surabaya masih dikategorikan merah di bawah. Dan khusus untuk wilayah Lakar Santri ini dari data yang ada yang terkonfirmasi positif itu ada total sekitar 95, dan yang konfirmasi positif kemudian meninggal itu ada sekitar 8 warga. Ini masih ada lagi yang terkonfirmasi PDP, ada juga yang ODP. Artinya apa? Artinya bahwa memang COVID ini ada. COVID ini nyata. Karena di lingkungan Polrestabes Surabaya dan Polsek Jajaran juga yang kemudian terjun langsung ke masyarakat juga, kami tidak kebal dari paparan COVID. Sebagai informasi, di Polrestabes kami ada 4 personil juga yang kemudian meninggal karena memang punya penyakit penyerta. Nah, jadi COVID ini ada, nyata, bukan rekayasa, bukan konspirasi, dan untuk melawan, untuk mencegah, ini butuh dukungan, butuh kerjasama, butuh gotong royong semua elemen. Disinilah kemudian Pak Ketua DMI Kota Surabaya dan urun rembuk diskusi, oh ya, masjid ini sangat strategis sebagai lini untuk memperkuat daya tangkal, daya cegah di tingkat terdepan masyarakat. Oleh karena itu kemudian kami menyambut benar harapannya kawan-kawan para ketua tamir masjid, pengurus masjid, khususnya yang ada sekarang di sini Masjid Jami Taufik, kita tidak henti-henti untuk memberitahukan yang pasti kita selalu berdoa. Jadi kita juga tidak henti-henti untuk menghimbau, memberitahukan ke jamaah. Karena bagian daripada kita memakmurkan masjid adalah jamaah itu dia bisa sehat, bisa tetap selamat dan terus produktif. Ini tadi Bapak Ketua Taman Masjid menyampaikan sejauh ini jamaah di Masjid Jami Taufik
belum ada yang terpapar. Alhamdulillah Bapak. Mudah-mudahan itu seterusnya juga seperti itu, karena COVID tidak lepas dari dinamika pergerakan orang, mobilitasnya, aktivitasnya, dan lokasi di mana dia beraktivitas. Ada lingkungan keluarganya, ada lingkungan pekerjaannya, ada lingkungan sosialnya. Ini. Jadi dia selalu ini. Harapannya setiap masjid yang ada di Surabaya menjadi titik tumpu untuk bisa menghimbau, memberitahu, mengedukasi, menyampaikan kepada jamaah dalam setiap kesempatan, sehingga warga kita juga kemudian bisa betul-betul sadar, bisa betul-betul konsisten dan disiplin terhadap kebiasaan baru. Kebiasaan baru ini tadi pakai masker, jaga jarak, kemudian rajin-rajin cuci tangan, karena dari hasil riset proses penyebaran itu bisa ditekan sampai di bawah 1% ketika 3 hal ini konsisten dilakukan. Ini ketika 3 hal ini konsisten dilakukan, nah, kami harapan Masjid Jami At-Taufik ini benar-benar bisa menjadi masjid yang tangguh, masjid yang makmur, jamaah semua yang ada di sini juga sehat, selamat, dan tetap produktif, menjadi pionir, menjadi agen, menjadi pelopor terhadap proses adaptasi kebiasaan baru. Paling terakhir, sebagai informasi, kayak di Pasar Keputaran, 3 hari kami turun, kemudian melihat dinamika yang ada, kemudian dilakukan sampling tes dari sekitar 110 elemen yang beraktivitas di Pasar Keputaran, ada sekitar 38 yang positif. Tidak menunjukkan gejala klinis, tapi positif, yang akan menjadi berbahaya ketika kemudian dia kembali ke keluarganya, kembali ke lingkungannya, kemudian bertemu dengan yang rentan. Artinya yang rentan, yang mungkin udah sepuh, yang anak bayi yang imunnya belum sempurna, atau yang punya penyakit bawaan. Ini karena nanti akan berdampak lebih fatal. Ini akhirnya kemudian diambil keputusan Pasar Keputaran harus kita tutup dulu, kita desinfektan, dan komunitas yang ada di situ dilakukan PCR swab PCR untuk treatment lebih lanjut. Ini adalah upaya-upaya dari pemerintah. Nah, masjid punya nilai strategis, posisi sangat strategis, dan saya secara pribadi senang sekali. Kami akan terus mendukung agar masjid khususnya yang ada di Lakasanti saat ini, Masjid Jami At-Taufik, bisa benar-benar menjadi role model masjid tangguh, masjid yang makmur, itu kan dia lagi apa syukuran Pak? Syukuran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa kita baca bersama-sama, pertama-tama saya sampaikan selamat datang kepada Bapak Kapolresta Surabaya di masjid kita, Polrestabes Surabaya. Yang perlu diketahui, alhamdulillah masjid kami di sini menjadi jujukan. Dulu pernah Kapolda juga ke sini, ngimami sini. Jadi alhamdulillah Pak Angger. Ya alhamdulillah menjadi perhatian dari pejabat, mudah-mudahan semakin barokah manfaat maslahah di dunia dan akhirat. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa Muhammadin khalqi wa asradaka wa ni'adaka khalqi wa lidanasik wa zinata arsik wa midata kalimatik. Nas'aluka Allahumma bihi wa faqina bi dini wa hdina ala sunnati wa amin ala minnati wa kshirna fi sunnati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha min jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka a'la darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairati wa barakatuh. Allahumma ja'alna sihatan wa afiatan wa salamatan fid dini wa dunya wa kunjungan dan silaturahmi di Masjid Tangguh At-Taufik, dan acara selanjutnya adalah foto bersama, berikutnya adalah acara ramah tamah, dan dipersilakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Berdiri, tutup semua, Pak. Pak Arif, monggo Pak Arif. Itu wajah lagi, Pak. Pak Sukron, Pak Sukron. Rasul